Perkenalkan, nama saya Afida Nuruliza, nomor absen 4 dari kelas 10 Multimedia 1. Di sini saya ingin menyampaikan sebuah materi tentang sistem tanam paksa atau kultur stem cell. Pengertian tanam paksa atau kultur stem cell. Sistem tanam paksa adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Johannes van den Bos pada tahun 1830. Peraturan ini mewajibkan seluruh penduduk yang menanam kopi, tebu, teh, tarum, dan tanaman komoditas ekspor lainnya untuk diserahkan kepada pemerintah kolonial. Sistem tanam paksa pertama kali diperkenalkan di Jawa dan dikembangkan di daerah-daerah lain di luar Jawa. Sejak tahun 1847, sistem ini sudah ada di Sumatera Barat. Saat itu, penduduk yang telah lama menanam kopi secara bebas dipaksa menanam kopi untuk diserahkan kepada pemerintah kolonial. Sistem yang hampir sama juga dilaksanakan di tempat lain seperti Minahasa, Lampung, dan Palembang. Kopi merupakan tanaman utama di Sumatera Barat dan Minahasa. Sementara di Lampung dan Palembang, lada menjadi tanaman utama. Di Minahasa, kebijakan yang sama dan juga berlaku pada tanaman kelapa. Kemudian penyimpangan. Penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan tanam paksa diantaranya sebagai berikut. 1. Kegagalan panen tanaman wajib menjadi tanggung jawab rakyat atau petani. 2. Jatah tanah untuk tanaman ekspor melebihi 1/5 tanah garapan, apalagi jika tanahnya subur. 3. Rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga, dan waktunya untuk tanaman ekspor sehingga banyak yang tidak sempat mengerjakan sawah dan ladang sendiri. Keempat, rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi 1/5 tahun. 5. Waktu pelaksanaan tanam paksa ternyata melebihi waktu tanam pada 3 bulan, sebab tanaman-tanaman perkebunan memerlukan perawatan terus-menerus. 6. Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali kepada rakyat ternyata tidak dikembalikan kepada rakyat. Akibat tanam paksa tersebut, banyak tanah terbengkalai sehingga panen gagal, rakyat makin menderita, wabah penyakit merajalela, bahaya kelaparan melanda Cirebon dan memaksa rakyat mengungsi ke daerah lain untuk menyelamatkan diri. Kelaparan hebat juga terjadi di Grobogan yang mengakibatkan banyak kematian sehingga jumlah penduduk menurun tajam. Adapun penentang sistem tanam paksa. Sistem sewenang-wenang yang diterapkan Belanda di Indonesia ini mendapatkan penentangan. Berkat adanya kecaman dari berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menghapus tanam paksa secara bertahap. Salah satu tokoh Belanda yang menentang sistem tanam paksa adalah Duos Dekker dengan nama samaran Multatuli. Edward Duos Dekker mengajukan tuntutan kepada pemerintah kolonial Belanda untuk lebih memperhatikan kehidupan bangsa Indonesia, karena kejayaan negeri Belanda itu merupakan hasil tetesan keringat rakyat Indonesia. Dia mengusulkan langkah-langkah untuk membalas budi baik bangsa Indonesia. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut. Pendidikan atau edukasi, membangun saluran pengairan atau irigasi, memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya atau transmigrasi. Kemudian, di manakah sistem tanam paksa itu dilaksanakan? Berdasarkan buku Sistem Politik Kolonial dan Administrasi Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 2001 oleh Daliman, pelaksanaan tanam paksa di Pulau Jawa dominan dilakukan di daerah-daerah pantai utara Jawa seperti 1. Karisidenan Cirebon, 2. Pekalongan, 3. Tegal, 4. Semarang, 5. Jepara, 6. Surabaya, 7. Pasuruan. Daerah tersebut sebagian besar ditanami tebu. Selanjutnya, berdasarkan buku Berjuang Menjadi Wirausaha, Sejarah Kehidupan Kapitalis Bumi Putra Indonesia tahun 2008 oleh Wasino,
Pelaksanaan tanam paksa juga dijalankan di luar Pulau Jawa. 1. Sumatera Barat untuk penanaman kopi. 2. Minahasa untuk penanaman kopi dan tanaman kelapa. 3. Minangkabau untuk tanaman kopi. 4. Lampung untuk tanaman lada. 5. Palembang untuk tanaman lada. 6. Ambon untuk tanaman cengkeh. 7. Banda untuk tanaman pala. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.